Apa iya to negara kudu kaya ngene iki? Kan boleh to dirubah, boleh to. NKRI-nya harga mati. Memang harga mati, tapi kan raciannya untuk beda. Wong bukti ini ya amandemen UUD 45 nih. Kan gitu. Kan boleh ada aransemen. Kan buktinya setiap ada Mendikbud anune anyar meneh. Ya tak? Harga matine ning ndi kan gitu kan. Engko ana menteri apa anyar raciannya anyar meneh dan seterusnya. Saya ingin mengatakan sama mahasiswa terutama ya, sama ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu tak ajak bersyukur dan dongake mercu buana teman nggih. Ini tidak mungkin musik ini dibikin atau dilakoni oleh orang yang bukan orang Indonesia. Satu, orang Indonesia pun kalau dia hanya mengenal musik modern tapi tidak mengenal karawitan dan gamelan Jawa, dia tidak bisa bikin seperti itu tadi dan tidak bisa membawakannya juga. Rada angel tenang gitu. Kalau dia hanya kenal gamelan tok, dia tidak mengenal khasanah musik modern, jadi tidak akan bisa bikin ini, tidak akan bisa bikin itu. Itu yang saya sebut Indonesia. Jadi Anda harus mengerti masa silam, Anda juga harus mengerti masa depan, supaya kita tahu berjalan kemana. Ini musik terakhir ketika dibawakan di Finlandia, di Helsinki, itu tiba-tiba ada dua orang pemusik dari London satu, dari Paris satu, itu langsung naik panggung dan dia langsung ambil dia langsung ke tempat piano dan dia ikut improvisasi dengan musik ini. Karena dia kaget, ini musik apa ini kayak gini nih. Bahkan di dunia barat pun tidak ada yang kayak gini nih. Ki ketoke tradisional tapi kok speednya tinggi banget gitu ya. Terus nomor dua, tidak bisa diduga Melayu nanti. Selama ini musik itu bisa diduga nek bareng ini biasa ngene kan. Ini ora. Jadi drummer dari Perancis itu kemudian bilang, you are crazy, kamu gila gitu kan, ngomong sama Kiai Kanjeng. Terasa itu panjang edan gitu. What do you mean crazy? Ya, kena edan bagaimana? Dia bilang, saya itu kenal musik dunia dari mana saja, sehingga saya apal kalau begini biasanya akan begitu, terus larinya akan ke sini. Apakah itu ritmenya, ataukah kejutan-kejutan aransemennya, ataukah komposisi nadanya. Tapi mengikuti musik Anda saya selalu tertipu. Loh kok rono, jur kok rono gitu. Nah, itu yang saya maksud, Indonesia itu bisa memimpin dunia karena dia masa silamnya paling kaya dan masa depannya paling melimpah sebenarnya. Kalau kita mau, tidak hanya di bidang kesenian, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kebudayaan, di bidang kearifan, di bidang apa saja, sebenarnya kita memiliki peluang yang sangat besar untuk memimpin dunia. Cuman kita tidak punya manajer, kita tidak punya presiden yang baik, kita tidak punya pemerintahan yang memadai, kan begitu. Jadi kita tidak punya daya kepemimpinan global gitu. Padahal kita punya anak-anak SMP SMA kan juara olimpiade semua, selalu juara mereka. SMP SMA hampir di semua bidang, termasuk teater. Ojo menaming matematika, ojo menaming fisika. Teater aja juara ke anak-anak sedunia. Tapi begitu mulai mahasiswa mulai bingung karena tidak ada bentuknya. Jadi universitas belum bisa menemukan sistem nilai atau habitat kreatif untuk bisa menumbuhkan anak-anak itu. Nah teman sekalian, ini sekedar analog saja dari apa yang seharusnya dilakukan oleh para mahasiswa. Tolong bikin seperti ini tapi di bidang ilmu pengetahuan, di bidang penemuan-penemuan, termasuk mungkin negara yang kamu pimpin nanti bisa berubah tidak seperti sekarang. Apa iya toh negara kudu kaya ngene iki? Kan boleh toh dirubah, boleh toh. NKRI-nya harga mati. Memang harga mati, tapi kan raciannya untuk beda. Wong bukti ini ya kok amandemen UUD 45 nih. Kan gitu.
kan boleh ada aransemen. Kan buktinya setiap ada Mendikbud anune anyar meneh, ya tak? Harga matine ning ndi kan gitu kan. Engko ana menteri apa anyar rajaannya anyar meneh dan seterusnya ya. Tadi kita sudah ngomong-ngomong sama Bu Rektor soal itu. Jadi Bapak sekalian, saya hanya ingin memberi contoh. Nah sekarang sampai di sini ada pertanyaan atau jadi langsung forum tidak ada masalah. Kalau ada yang mau angkat tangan untuk menanyakan sesuatu, sampai langsung respon, monggo. Kalau tidak saya teruskan dengan paket yang sudah disiapin oleh Kiai Kanjeng. Ada Mas? Kalau tidak ada saya teruskan. Oke, jadi gini. Ini saya akan kasih contoh dengan nomor-nomornya Kiai Kanjeng. Namanya hidup itu kan pokoknya ingin lebih ono dikai pari kan orang dipangan pari ning ya ditutu kan gitu, njur dadi beras, njur berasnya diliwet dadi sego kan begitu. Itu ilmu mendasar. Keistimewaan orang Indonesia adalah kreativitasnya luar biasa. Kalau Anda ke Timur, Anda ke Filipina, mereka tuh nggak ngerti godong gedang itu tinggu apa ya ngerti ya nanti saiki. Melinjo itu Bu, atau misalnya daun jati itu di seluruh dunia nggak tahu mau dipakai. Di sini kan bisa tinggu tempe ya, tinggu bungkus tempe yo rasane luwih enak ngono kae. Godong gedang iso tinggu pincuk, takir, suru apa meneh. Nggo lemper ya toh. Terus tinggu sego dilebokke kunusik dikai ramuan apa terus lagi digodhog sak godhonge gitu toh. Misalnya garang asem misalnya gitu kan. Dan itu hanya di Asia, di Indonesia. Kreativitas kita luar biasa dan itu tidak hanya di bidang makanan. Di bidang apa saja mestinya kita bisa seperti itu. Tidak ada prestasi kuliner melebihi anak-anak sekarang. Sekarang tuh puangan apa macem-macem guys. Sing biyen ora tau dicampur saiki dicampur. Ono rujak, es rujak bareng to. Es rujak campur es krim gitu ono. Dan itu tidak terbayangkan selama berabad-abad. Nek rujak ki jurusane dhewe, nek es krim ki fakultase dhewe. Ning digabung kok ya enak. Gitu. Itu yang namanya kreativitas. Nah sekarang mari kita agak konvensional dulu, kita teliti satu persatu dikit-dikit. Nanti kalau mau tembang beneran kita tembang, kalau mau lagu pop beneran kita lagu pop. Sekarang tadi kan ini kan aransemen yang tidak jelas, disebut lagu barat ya dudu, modern ya ora kaya ngono kuwi, tradisional ya ora babar pisan. Gitu loh. Sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu, mana Pak Muzamil? Jadi makna bid'ah ya Ustaz, supaya Anda tidak takut kepada bid'ah, karena bid'ah itu diperlukan. Bid'ah itu ya padha Madura nih kata iki ya. Oke, jelasin bid'ah supaya orang tidak takut sama bid'ah. Bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah bahasa Arab. Maka Allah Ta'ala itu punya Asmaul Husna Al-Badi. Al-Badi itu karena Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Jadi Allah itu Al-Badi, maha kreatif. Allah menciptakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Maka bid'ah adalah kreativitas karena tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Jadi berarti di kampus ini harus ada forum-forum bid'ah ya? Iya. Forum yang merangsang dan melatih kreativitas, kira-kira begitu ya? Iya Pak Muzamil. Betul, iya. Jadi ngerti ya bedanya dengan ijtihad apa? Begini, jadi ijtihad itu prosesnya.
Ijtihad itu prosesnya. Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan sesuatu. Itu prosesnya. Produknya bid'ah tadi. Ya. Jadi bid'ah itu sebenarnya sangat diperlukan oleh Sangat manusia. sangat diperlukan. Contohnya misalnya orang disuruh sholat oleh Allah, terus kalau sholat itu harus menutupi aurat tertentu, Betul. maka diciptakan bid'ah, ya toh, terus nggawe sarung, Ya. terus nggawe kelambi kan gitu Betul, kan. betul. Nek orang nganggo bid'ah kan sembayang ngimami nganggo belara, Betul. nganggo godhong-gedang, disundui ngono kae kan gitu. Kalau tanpa bid'ah, kalau semua harus alam seperti itu, peci ya ora cukup, ya ming bathok kae di ngene. Itu berarti nggak ada bid'ah. Itu ya Pak Muzamil. Nah, oke. Pak Muzamil tadi sudah bilang Bu, ini Bu Rektor dari Madura, apa suaminya apa beliau ya? Sampai dari Madura. Sampai Madura sampean. Aduh, sampean. Orang Madura itu favorit saya, dan saya kira Allah itu ketika, kalau Bimbo kan mengatakan ketika Allah tersenyum terciptalah Pasundan. Dan ketika Madura tercipta, Allah tuh tertawa geli. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Berarti enggak Madura terus. Kira-kira gitu. Allah sendiri sangat gembira kalau melihat orang Madura gitu. Gitu. Oke, jadi sekarang saya minta 3 nomor berturut-turut ya. Tolong kalau Anda bisa menikmati, Anda mau bantah silakan nanti angkat tangan dan seterusnya. Pertama saya akan minta, ya silakan Mas, langsung Mas ya. Mikrofonnya di sini. Mau ya, silakan Mas. Mikrofonnya di sini. Oh, mau bagi makanan. Iya. Itu termasuk bid'ah Mas. Belum pernah ada peristiwa seperti ini sebelumnya. Ya, saya senang sekali. Ya, jadi Anda bukan orang Madura, tapi pasti ada nenek-nenek atau kakek Anda yang berdarah Madura. Gitu kalau lihat. Apa gimana? Otelo. Oke, itu orang bid'ah kudune diapake ngono kan, itu langsung telo godhog pangan. Oke, bismillah. Maaf, sedang enak-enaknya makan kacang. Maaf yang tidak dapat bagian kacang. Sampai di sini ada yang mau menanyakan sesuatu? Mau menanyakan sesuatu atau mau lewat? Ini rapopo. Ayo Mas, rapopo. Jadi ada orang Madura di dekat stasiun tanya ke pegawai stasiun, Pak, kereta ke Jember jam berapa? Oh nanti jam 5-10 menit. Terus tanya lagi, kalau ke Semarang Pak? Oh nanti jam 6. Kalau ke Jogja? Terus pegawai ini, sampai ini takon mau kemana? Enggak, saya tuh mau lewat nyebrang tuh Pak. Saya takut nanti pas nyebrang udah kereta lewat gitu kan. Nah, itu Madura itu Mas. Tadi stasiun wis GR rumah sana Mugang Suro, rame ngarep nyabrang kok ndak ketabrak kan gitu. Itulah orang Madura. Saya sampai beruntung loh dapat rektor orang Madura, masya Allah, karena mereka revolusioner, mereka pemberani luar biasa, mereka punya daya penetrasi dan daya determinasi
yang luar biasa gitu. Saya berikutnya minta ke Mbak Yuli untuk like. Oh, mau nanya, silakan Mas. Ya. Pak, lo sing tanglet. Lo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku langsung masuk aja ya. Tak saya. Ini ora apa wis. Sak cangkem-cangkemmu. Ora masalah. Karena bahasa itu tidak nomor satu, yang penting itu tercermin keikhlasan dan kepolosannya, sudah selesai masalah itu loh, enggak ada. Bener to Mas, kowe ojo kaya pangap to kowe iki lah jan. Ojo kaya komandan Kodim to, Mas, tenang wae to. Hormat yo, ayo deh, ya. Ya. Nek ajeng golek dirinya sendiri itu piye to, Cak? Carane. Kalau akan mencari diri sendiri itu bagaimana? Ya. Jadi memang ada masalah besar sebenarnya. Allah sampai memperingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan terus baru adalah yastawi ashabun nari wa ashabul jannah dan seterusnya. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Tuhan sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri, dan itu yang disebut orang fasik. Lupa kepada Tuhan terus lupa kepada diri sendiri itu artinya kamu tidak tahu dirimu, wong jenenge lali kan gitu kan. Nah, ya saya kira untuk golek dirimu sendiri ya lah kowe lak ya cetha lho kowe iki sapa. Ya lah, terus atimu piye, kepinginmu piye, pangananmu seneng apa, ya toh. Kowe kudu piye ning donya kan ya wis ngerti toh. Ya itu dilakoni wae. Aja terus kowe iku ning kebon golek ngene, golek apa? Le madosi awak kula dhewe niki lho. Rasa ngono kuwi. Itu kira-kira jawabannya. Ya jalani apa yang kamu rasakan bener, itu jalanin. Apa yang kamu rasakan baik, jalanin dan nikmati. Gitu loh. Nanti dirimu sendiri itu akan menjadi, meskipun tidak perlu kamu ketahui, tapi kamu sudah menjadi dirimu sendiri asal kamu jujur terhadap apa yang kamu yakini benar. Nah, supaya benermu itu bener-bener, tidak hanya bener menurut awakmu, maka perlu takon-takon, maca Quran gitu ya, maca buku sidik-sidik saisa-isone, karo takon nang wong tua-tua gitu ya, Dek ya. Oke. Kira-kira cukup seperti itu ya. Nggih, tepuk tangan dong ini iki. Jadi Bapak sekalian, setiap orang itu membutuhkan ruang, dia membutuhkan apa? Dia mencari keseimbangan hidup, dia mencari jawaban-jawaban. Dan kita kalau menjadi siapa-siapa, kalau punya forum, punya panggung, itu harus selebar mungkin menampung, mengakomodasi segala kemungkinan pada manusia seperti itu. Jadi ojo dinesoni, aku ngene-ngene iki ra apa-apa. Iki bocah apik, bocah mencari diriku sendiri kan, itu tadi mau itu bagus. Tanya Kiai Kanjeng, saya itu wong edan tak lungguh gini wong edan kayak ono wong wedok orang BH umur kira-kira 50 arep ditangkep polisi mergo
kelintar akhirnya ojo tension gini terus akhirnya tak lungguh gini di Surabaya itu tak lungguh terus tak lirik pas lagu-lagu pas selawat kok umi bener gitu berarti iso terus tak kayak mic lah wes saya nekat tuh gue tak kayak mic wah ini orang tak terus kayak gitu orang tak terus kayak gue seneng gue. Wah, wis medeni ya. Jadi ketika kemudian kita sholawat ya Toibah, ya iso ya Toibah bener cangkeme. Tiba-tiba di tengah itu dia bengok satu kata sing kowe ora gelem ngrungokke wis pokoke. Wah, ngono kae. Asing mburi kuwi ngerti kuwi. Wah, aku langsung wah gitu. Ya Allah, dan itu saya seneng enggak ada masalah. Dia memang sedang tidak seimbang, dia tidak akan dihisap oleh Allah. Kowe aja ngremehke wong edan, aja ngremehke wong sing lagi susah. Karena mereka hisapnya beda sama Anda. Kalau Anda kan normal, baik, seimbang, sehingga ujian untuk Anda dan penilaian untuk Anda itu normal juga dari Allah. Tapi kalau ada orang mengalami ketidakseimbangan, Allah juga tidak akan mengukur dengan teori keseimbangan, kan gitu. Oke ya. Sekarang saya minta Mbak Yuli untuk Mbak Yuli ya, untuk membagikan satu nomor yang biasanya dibawakan oleh Mbak Novia. Mbak Novia mohon maaf tidak bisa hadir malam ini karena harus ada di Jakarta. Giliran sama saya, tadi malam saya di Jakarta di Kenduri Cinta sampai jam 4 pagi, langsung bandara, langsung ke sini. Mbak Vianya saya sampai di Jogja bandara, Mbak Vianya sampai di bandara juga tapi untuk ke Jakarta. Di aku iki lagi bubujane ming simpangan ngono kuwi. Ya iso meteng lho ngono kuwi ya. Baru ming simpangan ning bandara lho. Ya meteng. Kuwi ajaib tenan kuwi. Monggo ning bandara ning simpangan mengalah ngono kuwi tok. Ya. Saya gini, saya mau bilang sama terutama anak-anak saya mahasiswa. Sampeyan naik motor kalau kuliah ya. Sebelum Anda belajar naik motor kan dulu belajar naik sepeda dulu. Itu waktu belajar naik sepeda itu yang Anda gini, kenapa roda 2? Kalau roda 3 kan tidak ada masalah, roda 4 tidak ada masalah, tapi roda 2 itu kan mestinya sangat sukar untuk bisa jalan, benar nggak? Jadi faktor apa yang terpenting yang membuat sepeda bisa Anda naiki dan tidak guling dan tidak jatuh? Faktor apa namanya? Keseimbangan. Sekarang kalau Anda tingkatkan ke balap sepeda, nanti ada jalan miring. Itu keseimbangan itu hubungannya sama apa? Dengan bumi ini. Ada daya tarik ke bawah, betul nggak? Yang disebut gravitasi. Nah, Anda mau miring kemana, mau jalan kemana, tetap pedomannya adalah Anda harus taat kepada gravitasi, betul enggak? Jelas ya? Oke. Gravitasi itu bikinan siapa? Bikinan Allah. Ini gedung-gedung dibikin ini taat kepada gravitasi apa tidak? Kalau dia tidak taat sama hukum gravitasi, bisa berdiri tegak enggak? Jadi semua teknologi itu taat kepada Allah. Tidak ada teknologi bisa berdiri tanpa ketaatan kepada Allah. Cuman penggunaan gedungnya yang banyak tidak taat kepada Allah. Tapi kalau gedungnya, teknologinya pasti taat. Jadi syariat Allah itu awalnya adalah hukum alam itu, termasuk gravitasi. Jadi kalau sampean naik motor, naik miring ini kan tetap keseimbangannya berdasarkan tarian ke bawahnya. Kalau Anda bikin ini tanah datar terus bikin gedung berarti kan 90 derajat, betul enggak? Dengan permukaan laut ya, level namanya kalau dalam arsitektur. Tapi kalau tanahnya miring 90 derajat enggak?
ini kalau tanahnya datar kan Anda bikin gedungnya kan 90 derajat karena rampak tuh. Karena ceramah lebih lah. Karena Pak Muzamil lebih. Kalau nggak kebagian Pertamina pun tamu, jadi Oke. kalau Manggala. Nggih Mas Kit, nggih monggo lenggah, monggo nggih, matur nuwun nggih. Jadi kita Allah itu kasih, kita ngomong keseimbangan dikasih contohnya. Allah langsung hadirkan ilmu itu kalau kita ikhlas kepada Allah. Jadi kalau sekali lagi kalau Anda bikin tanah ini kan 90 derajat ya. Ini ya. Ini karena tanahnya datar. Kalau tanahnya miring masih 90 derajat atau mungkin butuh lebih kecil derajatnya atau lebih ini Mas. Iki nek tanah ini kowe nggak gedungnya ini. Nek tanah ini namanya 90 derajat ya. Ya. Sekarang kalau tanahnya miring, Anda 90 derajat gini. Ke gravitasi, tidak 90 derajat, saya kan ngomong tanah miring. Ya bangun ya beda Mas. Kowe omahmu pegunungan ke tanahnya tetap miring, tapi bangunannya kan tetap begini. Jadi bukan 90 derajat Mas, ini bukan 90 derajat, tapi dia tetap tegak ke gravitasi maksudnya. Tegak ke gravitasi. Kalau gini, ini 90 derajat karena tanahnya silang dengan gravitasi, ya. Tapi kalau tanahnya tidak silang tapi miring, maka dia derajatnya juga harus berubah. Kan begitu. Sama dengan Anda naik motor, bikin gedung atau apapun. Jadi gravitasi itu apa sebenarnya Mas? Itu kan ketentuan Allah. Nah, gravitasi itu tidak hanya untuk tanah, tidak hanya untuk bumi. Gravitasi itu juga untuk akhlak. Gravitasi itu juga untuk konsep pendidikan. Gravitasi itu juga untuk kebudayaan dan seterusnya. Oke. Sekarang kalau Pancasila, gravitasinya sila keberapa? Sila pertama. Maka sila kedua harus taat kepada sila pertama apa tidak? Demikian juga sila ketiga, keempat, kelima. Kelima hasilnya. Nah, pendidikan itu sila kedua. Jadi ada gravitasi namanya poros ke hukum Allah, eksistensi Allah. Kemudian kita mendidik manusia, membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu dhuwur banget ya. Jadi tugas pendidikan itu sebenarnya sangat luas. Nanti kita uraikan dikit. Maka jangan hanya pengajaran. Namanya kalau bahasa Arabnya ta'lim. Dia juga harus ta'rif, dia juga harus tarbiyah, dan akhirnya takdib. Karena beradab itu kalau kata kerjanya masdarnya adalah takdib. Jadi kalau belajar, mengajar itu taklim, hasilnya ilmu, ya. Kalau ta'rif hasilnya kearifan atau irfan. Kalau tarbiyah hasilnya murabbi, Anda orang yang terdidik. Tapi kalau takdib itu Anda menjadi orang yang beradab. Jadi sebenarnya kurikulum Diknas itu, Dikbud itu seharusnya dicari pola-pola takdib, jangan hanya taklim. Yang ada selama ini hanya taklim itu. Tapi ini saya nggak akan uraikan sampai detail. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau ingin betul-betul Pancasila tercapai, sadarilah bahwa apa saja yang dilakukan di Indonesia ini harus bergravitasi sila pertama.
Makanya sila kedua, sila ketiga adalah persatuan. Apa hubungannya karo gravitasi, Mas? Hasil pendidikan mercubuan nanti kan akan jadi tokoh masyarakat, bisa masuk parpol, bisa jadi ulama, bisa jadi pengusaha. Itu kan sila ketiga. Nah, mereka semua harus bersatu. Sekarang saya tanya, kalau PDIP berkuasa, itu Indonesia untuk PDIP apa PDIP untuk Indonesia? Sekali lagi, kalau PDIP berkuasa jadi pemerintah, itu kalau ngomong gravitasi, gravitasinya itu Indonesianya apa PDIP-nya? Indonesia apa PDIP? Jadi dia harus memfokuskan diri pada kesejahteraan dan kemuliaan Indonesia, betul enggak? Saya tanya, apakah parpol selama ini bersikap gravitatif? Tidak, jelas ya. Padahal semua parpol, semua intelektual, semua ulama, semua sarjana harus memenuhi sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi semua parpol, mau Golkar, mau Demokrat, mau apapun saja, tujuannya harus sama, yaitu menyejahterakan dan memuliakan rakyat Indonesia. Apakah itu terjadi di Indonesia? Terjadi? Benar? Oh ya wes, nek terjadi ya wes, kan masalah. Menurut Anda terjadi enggak itu? Apakah semua parpol dan semua ulama, semua tokoh Indonesia itu bersatu untuk bersama-sama memuliakan dan mensejahterakan rakyat Indonesia atau tidak? Prakteknya selama ini. Oke, belum gitu ya? Belum. Mereka belum bersatu untuk Indonesia. Bahkan sebuah partai saja tidak bersatu di antara mereka, betul enggak? Kalau Rapim, kalau Munas, kalau segala macam itu kan semua isinya tidak bersatu. Kira-kira kalau PDIP kalah itu Golkar senang apa enggak senang? Kalau Golkar hancur, PDIP senang apa enggak senang? Jadi kita itu, orang yang kita hasilkan dari sekolah itu adalah orang yang mensyukuri bencana yang menimpa teman-temannya sendiri, betul enggak? Betul enggak? Jadi tidak mungkin Anda bisa mencapai sila keempat, karena sila keempat itu kan susunan pemerintahan, satu sistem di mana kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu namanya pemerintahan. Tidak akan tercapai, wong sila ketiganya tidak tercapai, maka sila kelima juga tidak akan tercapai. Loh, ya tinggal dibalik, supaya tercapai ya sila ketiganya ya harus bersatu untuk Indonesia. Sila keempatnya harus gravitatif terhadap rakyat Indonesia. Sila kelimanya hasilnya. Sila kelima itu goalnya. Nek gue bal-balan gule iki sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hasilnya, Mas, gule, Mas. Yang memainkan sepak bolanya itu sila keempat, yaitu pemerintahan. Yang bikin kesebelasan itu sila ketiga, yaitu parpol-parpol, kan jelas. Yang mengisi parpol siapa tokohnya adalah universitas. Jadi mercubuannya tugasnya untuk supaya besok-besok ada tokoh parpol yang benar untuk Indonesia, benar untuk Allah, benar untuk manusia, kan begitu kira-kira. Jelas nih, Mas ya? Mudah-mudahan cara berpikir gravitatif ini bisa kita pakai. Dan di Ma'iyah selalu gravitatif. Tidak boleh Anda memusatkan dirimu pada dirimu. Pusat dirimu adalah Tuhan, kan begitu. Kalau konteks Indonesia, pusat dirimu adalah rakyat.
kan gitu. Makanya manunggaling kawulan Gusti gini tak terus kira rodo kejeron ya, ini pokoknya gitu ya, gravitatif ya. Kalau bangunan tidak taat kepada gravitasi, ambruk apa tidak? Begitu juga negara, kalau diteruskan tidak taat kepada gravitasi dan syariatnya Allah, itu pasti ambruk, pasti ambruk. Demikian juga tokoh-tokoh, kalau dia tidak gravitatif, dia akan hancur. Mesti wes menggari waktu, menggari ngenteni waktu, gitu ya Bapak sekalian. Sampai di sini ada yang menanyakan. Sampai di sini ada yang bertanya. Ada respon dari Ibu, Bapak, Mas Ahmad. Silakan Mas, itu mikrofonnya ya. Sebenarnya begini, Cak. Ya. Jadi menyangkut dengan apa yang sebenarnya terjadi di beberapa kalangan mahasiswa, terutama nggak jauh dari sini, yaitu mungkin di Mercubuana juga ada kayak gitu. Jadi ada beberapa yang masih berpaham bahwa apabila kita berbicara tentang pemerintahan, maka kita tidak boleh menyangkut pautkan dengan agama. Nah, saya kira kalau itu menurut saya itu tidak benar seperti itu. Nah, ini mungkin Mbah Nun bisa lebih menjelaskan lagi seperti apa itu yang sebenarnya. Gimana kalau bicara atau Mas, kalau bicara pemerintahan dan politik jangan menyangkutkan agama, jangan membawa-bawa agama. Sedangkan kan sila pertama, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Tadi juga dikatakan bahwa poros itu adalah Tuhan, kayak gitu. Semuanya harus bersumber pada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ditanyakan ke saya, sedangkan ada beberapa yang masih berpaham bahwa apabila kita berpolitik ataupun berpemerintahan, kita tidak boleh membawa-bawa agama, kayak gitu. yang dimaksud agama apa itu? Paham akan Tuhan, kayak gitu. Yakin akan Tuhan, iman. Lah ya, sila pertama kan bungkusnya agama. Iya, tapi ada yang seperti itu. Nah, ini seperti apa? Lah ya, kalau gitu, ya kalau gitu dia jangan beragama. Ya kan gitu. Anda sudah tahu jawabannya toh? Kalau saya sendiri sudah tahu, tapi Iya. sebenarnya saya ingin menyampaikan kayak gitu. Itu namanya sekularisme, Ahmad. Sekularisme itu adalah satu faham ilmu di mana agama dan politik itu dipisah. Agama sendiri, politik sendiri, kan begitu. Itu namanya sekularisme. Dan Indonesia ini bukan negara sekuler, tapi prakteknya sekuler. Meskipun fahamnya sesungguhnya tidak sekuler. Apa sih nggak dihubungkan dengan Tuhan di sini ini? Apa sembarang saiki pegatan lho Gusti Allah sing disalahno kok. Artis pegatan ditanya sama wartawan, sebenarnya gimana tuh Mbak itu ingin terus apa memang ingin pisah? Saya sih pengennya terus, cuman Allah maunya lain gitu. Nah, Allah sing salah. Jadi pegatan lho Gusti Allah sing salah. Kalau korupsi yang disalahkan setan kan gitu kan. Ya dia digoda setan. Setan itu lah, aku gak nggoda kok. Mongko nyolong-nyolong karepmu dhewe kok. Kan gitu. Jadi kita itu suka mengkambing hitamkan dan ya gimana itu sekuler kok. Memang sekularisme seperti itu. Ya. Jadi Anda sudah tahu jawabannya dan temenmu ya enggak apa, biarin aja. Kalau gitu lu maksudnya biar aku ya ora paham gue. Kalau pemerintahan jangan dikaitkan dengan agama. Maksudnya tidak dilihat agamanya, maksudnya seperti itu loh. Terus nanti ada daripada pemimpin
muslim yang zalim lebih baik pemimpin kafir yang adil gitu. Itu saya bercanda semua. Bagaimana tuh kalimatnya? Kalau pemimpin kafir itu tidak mungkin adil, namanya juga kafir kok adil. Dan kalau pemimpin itu zalim, dia tidak boleh disebut muslim. Tapi tapi kalimatnya iki piye? Dadi iki uteke iki sinopo kaya ngono kuwi. Jadi kita itu betul-betul mengotori setiap kata gitu teman-teman sekalian. Daripada pemimpin muslim yang zalim, mending pemimpin kafir yang adil loh. Kalau adil itu tidak bisa disebut kafir. Kalau zalim tidak bisa disebut muslim. Piye ta iki? Karepe jane ngene. Daripada makan babi daripada makan sapi yang sakit-sakitan, mending makan babi yang sehat gitu karpe ngono ya. Saya kira harus ada pembenahan epistemologi, harus pembenahan kata. Setiap kata harus dibenahi dulu. Sekarang itu macam-macam kok, banyak kata yang keliru-keliru. Termasuk gini, saya guru dosen Arab. Zaman dulu Pak Muzamil, kita diajari ngaji di samblek nganggo jalin, kira masalah dulu. Sekarang itu kriminal itu melanggar HAM dan apa itu melanggar undang-undang, itu jiwit 1,5 tahun kok. Itu yang jiwit, yang tidak boleh jiwit itu guru saja atau suami atau istri. Kalau istri jiwit untuk orang. Lah itu yang jangan ini orang jiwit terus piye? Lu itu kemesraannya itu di situ diciwil ya toh? Loh, di situ kemesraannya. Makanya kan ada bedanya. Makanya violence itu bahasa Indonesianya menurut saya bukan kekerasan. Kalau kekerasan itu penting dalam hidup. Hidup itu harus ada yang keras, harus ada yang lembut. Lah kalau lembut terus metengnya kapan? Tulang itu harus keras. Militer itu harus, Pak polisi latihannya harus keras Pak. Mosok polisi latihannya lembek. Belok kanan, gerak. Nggak bisa dong. Harus keras dong. Kekerasan penting pada tempat dan pada konteksnya yang tepat. Tulang harus keras. Manusia harus terdiri dari tulang yang keras dan daging yang lembut, yang begitu. Harus kedua-duanya. Nah, violent itu bukan kekerasan, violent itu kekejaman. Jadi bukan anti kekerasan. Kalau anti kekerasan terus piye? Wong kita tuh kerja keras, enggak boleh. Dilarang keras, enggak boleh. Apa meneh? Sing keras-keras kan oke. Ya minuman keras seneng gue, ya tak sebut gue seneng banget. Bener ya gitu. Maksud saya tolong balai bahasa kalau bisa, syukur teman-teman di sini di mahasiswa di sini membuat semacam makalah atau apa bersama-sama simposium yang menawar bahasa Indonesianya violent itu bukan kekerasan tapi kekejaman misalnya, atau apa, cari kata-kata yang lain. Kalau kekerasan tidak apa-apa dong. Kekerasan kok tidak boleh. Sekarang di Jawa itu gini mas, kekerasan itu gini, pokoknya saya pernah cerita di Abu Dhabi itu saya belain anak Indonesia yang ditangkap polisi gara-gara desekan polisi ini gegerik kena siku TDE, terus itu dianggap kekerasan, terus dia ditangkap, tak parani nang kantor polisi ini, tak pendelii, tak jupuk. Soal polisi ini bingung, ono uang kok mendelik, tak ditakoni orang jawab, lah ora iso cara Arab. Itu meneng aku ngene tok.
Ketika polisi tidak bisa menyimpulkan apa di depannya, maka dia vakum kan, maka dia kalah kan. Kalau sampean perang nggak ngerti musuh kan kalah sampean, karena dia bingung. Ini ada kan, orang Indonesia dikenal suka magic. Jadi ini kok ada orang mendelik ini, jadi di depan kantornya itu, di depan pintu di mana anak itu, dua anak itu diinterogasi, aku pokoknya ngarep lawang ini ya. Mana antum? Meneng ya. Satu kula meneng ya. Timbangin jawab wallahu alam. Nah, justru karena saya diem itu, maka akhirnya anak dua itu dilepaskan. Dan begitu dilepaskan, terus saya kuntit, yuk, kamu tadi kenapa kok ditangkap gini. Saya tuh antri, terus saya agak kedesek, terus ikut saya itu ngenain polisi di depan saya ditangkap. Karena itu kekerasan. Kalau menyentuh badan itu keras, kekerasan. Nek ngono, sekarang kita balas dendam. Balas dendam aja. Udah, sekarang mana di mana kan tempat kamu ditangkap tadi? Akhirnya kita jalan ke depan kantor polisi. Di situ harus kita 8 polisi, terus tak parani. Aku kalau cah loro kuwi jarak 1 meter, terus aku bengok-bengok. Kue ning ngarep wis suwe to. Kue ora ngerti nek polisi arep jan asu, bajingan, kurang ajar, kayak ngerendahke wong Indonesia kan asu tenan kok kae. Wus, poluannya mbokne ancuk, double, tak buang, gitu loh. Saya keras-kerasin gitu. Terus dia melok, iya pancen cak, kayak jam kirek tenan kowe. Gitu ya. Tapi kan polisinya enggak paham satu ya. Kan enggak marah dia orang enggak paham, tapi kan kita puas. Satu. Nomor 2, kita kan nggak menyentuh, kita cuma ngomong. Kalau ngomong kayak apapun tidak dianggap kekerasan. Jadi setelah puas, waduh, lega ya, iya, saya bilang gitu. Nah, itu kan blundernya kata kekerasan di situ. Sekarang saya tanya, kamu milih mana, dipukul atau dihina? Kok dipuji gitu? Dipukul apa dihina kok dipuji? Pertanyaannya itu dipukul apa dihina? Ya serah pokoknya. Iya rek, ini gitu. A ditambah B sama dengan AB, gitu ya kira-kira ya. Terus gue ae pertanyaane ngono to. Lho piye to ya kowe iki ana endok metu saka sili TBT. Terus gue lho pertanyaane ngono kuwi, dadi jawabane ya dalam lingkup pertanyaan kuwi, aja njur karepmu piye-piye to kowe iki. Iki aduh jam iki. Ya wis ora apa-apa. Yes kuwi nasibku. Jadi Mas, ini tadi ngomong apa tadi? Sampai lali aku. Bapakmu jenenge sapa? Piye kabare Cipto? Nek ana kancamu ngomong piye Cipto kabare ngono mesur kowe. Lho nek ana kancamu sak umur karo kowe ketemu piye Cip? Salam Cipto ya ngene entuk ora kowe? Enggak lah, menghina enggak itu? Menghina toh? Kue dijeluk Cipto ya nesu toh kowe. Kalau aku ora nyentuh kowe lho. Jadi lebih violent mana, lebih kekerasan mana kalau namanya kekerasan? Lebih keras mana, lebih kejam mana? Kamu dipukul apa dihina bapakmu? Dihina, lebih keras mana? Lebih gini. Kamu dipukul temenmu apa diludahi temenmu? Yang mana yang lebih menyakitkan? Diludahi, kan begitu. Jadi kekerasan itu tidak pada fisik, kekerasan itu pada efeknya ke hati dan martabat Anda, betul enggak?
Wis saiki nek wong Muhammadiyah ditakoni dalan ki ngopo to dadak gawe Muhammadiyah ngono ku piye kowe? Entuk apa kowe? Boleh nggak saya ngomong gitu? Kok boleh? Ya tersinggung orangnya ngawur aja. Ono wong NU selawatan banter banget terus ono tanggane dasar anak buah Hasim wis. Tersinggung ora? Loh, jadi kekerasan itu tidak nomor satu fisik. Kekerasan itu apapun yang efeknya menghina martabat dan menyakiti hati, kan begitu. Apapun saja bentuknya, boleh fisik, boleh tidak fisik. Makanya kalau teori kekerasan sekarang itu menurut saya sangat sempit. Gitu loh, Mas ya. Itu ya. Oke.